Halo Pak Dosen Hendri, perkenalkan kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan tentang OWL database kami. Boleh next? Untuk kelompoknya sendiri ada saya, Stella. Ada saya Divo. Ada saya Kevin. Saya Herlinda. Saya Ribi. Boleh next? Kelompok kami itu mendapatkan table data itu tentang MRN atau material receipt note. Nah, jadi material receipt note itu berisi kayak misalnya kayak dari nama perusahaan, nama item, item code, dan detail-detail lainnya. Nah, tujuan dari kita ini menjadikan data mentah ini tuh buat normal form itu tuh untuk menyimpan bukan hanya untuk menyimpan data, tapi juga untuk menghilangkan redundansi, terus juga untuk kedepannya lebih mudah untuk dikelola. Nah, kemudian di dalam data itu ada dua kelompok, ada data statis sama data dinamis. Nah, data statis ini misalnya itu kayak layout dokumennya, label kolom. Nah, kalau data dinamis itu tuh misalnya kayak yang selalu berubah setiap saat transaksi. Nah, jadi misalnya kayak nomor GRN, tanggal, jumlah barang, dan nilai total. Dan selanjutnya akan dijelaskan lebih lengkap oleh teman saya. Jadi sekarang kita berada pada tabel WNF. Jadi tabel ini adalah tabel yang masih merupakan data mentah, masih belum dinormalisasi, ditandai dengan masih ada banyak pengulangan data atau data tidak tunggal atau atomik dalam satu sel yang masih menimbulkan sebuah masalah redundansi dan banyaknya anomali. Dan juga di sini masih belum ada primary key dan foreign key. Oke, jadi untuk anomali UNF, yang pertama ada insert. Itu data master tidak bisa dimasukkan tanpa transaksi lengkap. Contohnya, item baru dengan item code dan item name tidak dapat dicatat sebelum adanya transaksi GRN, sehingga data item harus menunggu proses penerimaan barang. Lalu untuk anomali yang kedua ada delete, yaitu menghapus data transaksi yang dapat menyebabkan data master ikut hilang. Contohnya, saat satu GRN dihapus, informasi item dan supplier yang hanya muncul pada GRN tersebut juga ikut terhapus, padahal masih dibutuhkan. Lalu yang terakhir ada anomali update, yaitu perubahan data master yang harus dilakukan di banyak baris transaksi. Contohnya, jika alamat supplier berubah, maka alamat tersebut harus diperbarui di semua data GRN. Jika tidak, data menjadi tidak konsisten. Oke, jadi untuk data dummy-nya ada yang pertama, input yang pertama yaitu seperti PT Mandiri Teknik mengirim bearing 2025 item code 501040165 sebanyak 5 kilo, diterima 4 kilo, ditolak 1 kilo. GRN dibuat dengan rate Rp1.900 per kilo dengan total 7.600. Transporter menggunakan ARC kendaraan MH12HY 8907. Lalu untuk input yang kedua kita ada PT Maju Bersama mengirim coupling fleksibel dengan item code 502030222 sebanyak 10 pieces. Diterima 10 pieces dan tidak ada penolakan. Nilai transaksi dengan 25.000 per pieces, total Rp250.000. Dan mengirim gear small 10T 502030223 sebanyak 20 pieces. Diterima 20 pieces dengan rate 15.000 dan totalnya 300.000. Transporternya Express Log kendaraan B9123 QWE. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk bagian ini itu merupakan contoh data dummy dari UNF-nya. Bisa dilihat untuk supplier address, terus di bagian item code, di row kedua dan ketiga itu masih banyak dalam satu kotak tabel itu berisikan dua value gitu. Oleh karena itu, next. Untuk mengubah dari UNF ke satu NF itu ada syaratnya. Nah, syaratnya itu ada dua, yaitu atomic values dan tidak ada repeating groups. Jadi kalau untuk atomic values itu, setiap kolom atau sel harus berisi nilai tunggal, tidak ada data yang majemuk dalam satu sel. Lalu, untuk yang tidak ada repeating groups, itu kolom yang berisi nilai yang berulang atau berganda
untuk satu record atau baris yang sama. Next. Nah, dibuktikan di bagian sini, yaitu di satu NF-nya. Kalau misalnya tadi, itu ada supplier address. Nah, kalau di sini, itu sudah dibagi lagi menjadi sub-countries, sub-state, dan sub-cities. Next. Nah, contohnya itu di bagian ini. Tadi itu di sub-countries, sub-state, sama sub-city itu menjadi satu bagian yang sama yaitu di supplier address. Tapi di sini kita pisah lagi supaya untuk menghindari uh, data yang bersifat non-atomic. Lalu juga tadi di bagian seperti item code di row kedua dan ketiga itu kan tadi isinya itu ada beberapa value atau kayak satu kotak kotak tabel itu berisikan dua value. Nah, di sini kita jabarin lagi supaya semuanya itu berisikan satu value aja di dalam satu kotak tabel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya Kevin akan menjelaskan tentang syarat dari satu NF menjadi 2NF. Yang pertama itu sudah pasti memenuhi semua syarat satu NF. Yang kedua itu tidak ada partial dependency, yang artinya semua kolom non kunci harus bergantung sepenuhnya pada seluruh primary key composite. Contohnya seperti slide sebelumnya, boleh? Lagi. Nah, di satu NF ini terdapat satu table penuh di mana seperti contohnya supplier name. Supplier name ini kan hanya membutuhkan JRN number dan tidak membutuhkan item code. Jadi kita pisah di 2NF. Boleh next. Nah, dapat dilihat dari tabel 2NF kami memiliki 3 tabel. Yang pertama itu JRN header, yang kedua itu JRN item, yang ketiga itu item master. Boleh next. Nah, dapat dilihat hasilnya di data dummy kami. Sekarang data supplier tidak perlu ditulis berulang-ulang setiap ada barang baru, karena sudah dipisah ke tabel header. Begitu juga dengan detail barangnya, yang sudah punya tabel master sendiri. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang syarat 3NF. Jadi, seperti tertera di layar, syarat 3NF sendiri yang pertama itu sudah memenuhi semua syarat 2NF. Dan juga yang kedua, tidak adanya transitive dependency, di mana transitive dependency sendiri ini merupakan kolom non kunci yang bergantung pada kolom non kunci lainnya. Dan hal ini bisa terlihat di data dummy 2NF kami. Mungkin boleh balik dulu. Next. Nah, di data dummy sini dapat dilihat bahwa supplier name di JRN header itu dia menjadi primary key untuk supplier country, supplier state, dan juga supplier city. Jadi di sini untuk ketiga kolom ini, country, state, dan city bergantungnya ke supplier name dan bukan ke JRN number. Oleh karena itu, mungkin boleh next lagi. Nah, di tabel 3NF ini kami memisah menjadi 4 tabel, di mana supplier name sendiri kami menjadikan primary key dengan isinya itu supplier country, state, dan juga city. Boleh next. Dan berikut merupakan tampilan data dummy kami dalam bentuk 3NF. Dan sudah memenuhi semua syarat 2NF dan juga tidak adanya transitive dependency. Next. Dan ini merupakan ERD diagram kami. Dan berikutnya merupakan query SQL kami juga. Next. Oke, mungkin sekian prestasi dari kami. Terima kasih.